Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu lahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin tsumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib Masjid An-Nikmah Citrager yang kami hormati, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah, diikuti dengan kajian maghrib sampai isya. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa hadis tentang tahiyatul masjid dan beberapa hadis yang menunjukkan qada'us shalah, mengqada' salat di waktu terlarang. Yang paling mutakhir adalah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengqada' ba'diyah zuhur di waktu asar di rumahnya karena kedatangan tamu dari Bani Abdi Qais. Dan ini menunjukkan bahwa pertama, mengajarkan ilmu dan berdakwah jika terbentur dengan waktu sholat sunnah maka didahulukan untuk mengajar. Adapun sholat sunnahnya diundur di waktu yang lain, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mengqada' salat bukan hanya terbatas pada salat wajib yang lupa atau salat wajib yang ditinggalkan, tetapi juga mencakup salat sunnah yang ditinggalkan boleh diqada' di waktu lain, bahkan di waktu terlarang. Dan ini menunjukkan bahwa salat tahiyatul masjid boleh dilakukan di waktu terlarang jika memang masuk masjidnya sebelum maghrib atau setelah sholat subuh, maka boleh sholat tahiyatul masjid walaupun disunahkan untuk dilakukan di waktu-waktu tidak terlarang. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan yang lalu. Dan yang terakhir, mengingatkan juga bahwa sholat tahiyatul masjid bisa digabung dengan sholat sunnah lainnya atau bahkan sholat wajib. Contohnya jika seseorang masuk ke masjid sholat maghrib tadi, sampai masjid sudah iqamat, maka dia tidak perlu sholat tahiyatul masjid sendiri, tetapi dia langsung bergabung dengan jamaah sholat maghrib, sekaligus itu telah menggugurkan atau mewakili sholat maghrib yang 3 rakaat ini, mewakili sholat tahiyatul masjid. Begitu juga yang sering kita sampaikan di sini dan di tempat lain bahwa sholat qobliyah subuh, kalau kita masuk masjid setelah adzan subuh, maka cukup sholat 2 rakaat qobliyah subuh sekaligus tahiyatul masjid dalam satu waktu dengan 2 rakaat. Jadi 2 rakaat qobliyah subuh itu sudah mencakup sholat tahiyatul masjid, sehingga tidak perlu sholat 4 rakaat, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat qobliyah subuh. Walaupun mungkin menurut sebagian kita itu bagus karena jumlah rakaatnya lebih banyak, tetapi sebagian ulama mengatakan yang bagus itu bukan banyaknya rakaat, tetapi yang bagus adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena beliau selama hidupnya
tidak menambah dan mengurangi sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Itu sunnahnya. Sebagaimana maghrib 3 rakaat jauh lebih baik daripada orang yang sholat maghrib 4 rakaat. Padahal 4 rakaat itu lebih banyak. Ya, mungkin bagi sebagian orang kan 4 rakaat lebih banyak pahalanya. Tapi kita katakan pahala itu bukan karena banyaknya rakaat, tetapi sesuai dengan sunnah dan sesuai dengan ajaran, yaitu sholat maghrib tetap 3 rakaat lebih afdal. Bukan hanya lebih afdal, sah. Bahkan sholat maghrib 4 rakaat itu tidak sah, walaupun 4 rakaat. Ini jadi beragama itu sesuai dengan dalil, bukan dengan perasaan. Ya, kalau agama dengan perasaan, tentunya nanti semakin dia capek, semakin banyak pahalanya. Padahal bukan seperti itu. Jadi rahimakumullah, kemudian kita masuk ke bab 4, hukum duduk dan tidur di masjid. Ya, duduk di masjid boleh, tidur di masjid pada asalnya boleh. Nanti kita bahas rinciannya. Ya. Kemudian di sini disebutkan sebagian ulama mengatakan boleh orang yang berhadas kecil duduk di masjid. Kalau yang suci, yang bersih, yang sudah berwudu tentunya boleh. Tetapi bagaimana hukumnya bagi yang tidak punya wudu? Tidak punya wudu boleh enggak duduk di masjid? Mayoritas ulama mengatakan boleh. Kalau duduk tinggal di masjid boleh. Dalilnya apa? Athar dari para sahabat Rasulullah SAW yang disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu apa? Ahlus Suffah itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang muhajirin yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah, kemudian tidak punya harta, tidak punya kerjaan karena hartanya sudah ditinggal di Mekah. Maka mereka ditampung di masjid Nabi Muhammad SAW. Ini juga menjelaskan bahwa masjid itu bukan sekedar untuk sholat, tapi masjid itu bisa dimanfaatkan untuk kajian, ya, untuk taklim, pengajian, untuk kursus, ya, kursus-kursus agama Islam, kelas-kelas berbahasa Arab, ya, kursus tahsinul Quran, untuk pertemuan, untuk pernikahan. Ya, di Masjid An-Ni'mah ini ternyata laris, ya, digunakan untuk pernikahan selama pada batas-batas tertentu yang tidak melanggar adab-adab masjid. Ya, tidak boleh ngotori masjid, tidak boleh menodai dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau dimakruhkan dalam Islam. Ya. Kemudian masjid juga bisa untuk olahraga, ya, minimal di teras masjid untuk pingpong. Dulu ya di Masjid An-Ni'mah waktu masjid lama untuk pingpong, sekarang masjidnya baru nggak boleh pingpong karena takut merusak. Maka pingpong dipindah ke tempat yang di luar sana. Minimal di lingkungan masjid, minimal di lingkungan masjid, tidak mesti di dalam masjid. Jadi ini athar ini, ya, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW itu tidur di masjid, itu menunjukkan kebolehan mereka tinggal di masjid karena memang nggak ada tempat. Bahkan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam, untuk pembagian sembako, untuk penanganan banjir, untuk penanganan COVID, untuk tempat tidur bagi orang-orang yang tidak punya tempat. Alhamdulillah Masjid An-Ni'mah juga sudah menyediakan tempat tidur, tapi khusus tamu saja, ya, tamu-tamu yang khusus, tapi tidak untuk setiap orang. Untuk setiap orang tentunya enggak cukup, ya, dan tidak kondusif. Tapi pada zaman Nabi masjidnya terbuka untuk umum, sekaligus masjid itu digunakan untuk pesantren. Jadi sekarang ada namanya PKBM, ya, pendidikan, ya, berbasis masjid. Bahkan banyak rumah-rumah tahfidz yang kemudian di masjid, ya, mungkin asramanya di sekitar masjid, tapi pelaksanaan tahfidzul Quran dalam masjid. Ada SD, SMP, ya, SMA yang tempatnya di masjid, berpusat di masjid.
Ini kayak pesantren, apalagi ini tidur di masjid. Jadi dibolehkan, bahkan hadis ini atau asar ini menunjukkan bahwa kebolehan ya orang yang berhadas kecil untuk tinggal di masjid walaupun disunahkan, dianjurkan untuk segera berwudu. Nanti akan kita sebutkan beberapa dalil tentang hal itu. Berkata Imam Ghazali yang terkenal itu, pengarang Ihya Ulumuddin dari mazhab Syafi'i mengatakan, jika seseorang masuk masjid karena belum wudu, mau ketemu dengan temannya, mau ngobrol tentang temannya, ada keperluan lain kayak tukang, kayak macam-macam ya, tukang servis dan sebagainya, tentunya ya seringnya tidak berwudu, maka boleh masuk masjid kemudian duduk ya. Tetapi disunahkan untuk membaca zikir. Kalau sholat kan nggak boleh karena belum. Tapi kalau zikir tidak disyaratkan untuk berwudu terlebih dahulu. Zikir itu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu hampir sama dengan zikir ba'da sholat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu namanya 4 zikir yang terkenal. Ini pengganti orang yang tidak bisa sholat. Bahkan orang yang baru masuk Islam kemudian tidak hafal Al-Fatihah, tidak hafal bacaan-bacaan sholat, dianjurkan membaca 4 zikir ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rahimakumullah, ya. Ini dianggap kalau dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, tidak bisa membaca zikir sholat, jika membaca zikir ini dianggap dia sudah sholat. Ya. Ini apa namanya? Jika dia berhadas kecil, karena sebagian ulama ya, seperti mazhab Syafi'i itu melarang orang yang berhadas kecil untuk baca Al-Quran. Baca dalam arti kata memegang, yang menyentuh mushaf Al-Quran yang dari kertas itu. Adapun ya kalau membaca Al-Quran dari hafalan, ya min dhahril ghaib, jadi dari hafalan. Kemudian membaca Al-Quran dari Android, ya ada aplikasi Al-Qurannya, maka dibolehkan. Apalagi kalau niatnya berzikir. Jadi Al-Quran itu ada 2. Niat membaca Al-Quran sebagai ibadah, maka sebagian ulama mensyaratkan wudu. Kemudian membaca Al-Quran dengan niat berzikir, seperti zikir pagi dan petang, itu kan membaca ayat kursi, membaca akhir surat Al-Baqarah, ya, membaca muawwadataini, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, membaca qul huwallahu ahad al-ikhlas, ya, dan seterusnya. Ya, itu dianggap itu zikir karena zikir pagi dan petang. Nah, di dalam hadis lain disebutkan, ya, aqrabu ma yakunul 'abdu li rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru fihi minad du'a. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka perbanyak di dalamnya doa. Hanya saja tidak dibolehkan membaca Al-Quran dalam keadaan sujud. Bagaimana penggabungannya kalau dia sujud kepengen berdoa dengan doa-doa dalam Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Banyak sekali doa-doa di dalam Al-Quran. Apakah pertama harus berwudu? Jawabannya tidak. Kalau memang bertujuan untuk berdoa dan berzikir. Yang kedua, apakah boleh dibaca ketika sujud? Boleh. Kalau pas sujud dan tidak hafal doa-doa lain, maka boleh doa dengan doa dari Al-Quran dengan niat berzikir.
dengan niat berdoa, bukan niat membaca Al-Quran, maka boleh. Kalau niatnya zikir boleh ditambahin, boleh dikurangi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi tambah Allahumma. Ya Allah, Rabb innana dzalamna anfusana. Rabbananya dihilangkan diganti Allahumma. Boleh diganti karena niatnya bukan baca Al-Quran. Kalau niatnya baca Al-Quran tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tapi kalau niatnya zikir boleh ditambah, dikurangi, dan boleh dibaca ketika berhadas kecil, boleh juga dibaca ketika sujud. Begitu juga bagi para penghafal Al-Quran, membaca Al-Quran itu kadang-kadang dianggap wirid harian. Pagi baca apa, sore baca apa, siang baca apa, sore baca apa, malam baca apa, wirid. Seperti umpamanya disunahkan membaca umpamanya 2 Mu'awwadata ini, 2 surat tadi, Al-Falaq dan An-Nas, sebelum tidur dianggap dia zikir dan doa, dan seterusnya. Itu kaidah ya. Jadi kita sampai kepada pembahasan bahwa Al-Quran bisa dilihat dari 2 sisi, membaca atau berzikir. Membaca atau berzikir. Sehingga kalau orang berhadas kecil boleh berzikir dengan Al-Quran. Zikir itu tidak ada batasan waktu, kapan saja. Baik dia berhadas kecil, baik dia berhadas besar, ya. Baik dia sedang haid, sedang nifas, boleh berzikir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi jami'i ahwalihi ala kulli hinin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu berzikir kepada Allah setiap saat, tidak pernah lupa. Wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Surat Zukhruf ya. Sekitar ayat 32, 34 sampai 36 itu ya. Jadi surat Zukhruf ini menyebutkan bahwa orang yang lupa dari zikir kepada Allah maka akan digoda syaitan. Wa may ya'shu itu lupa, tidak melihat zikir kepada Allah SWT, maka akan nuqayyid lahu syaitanan, akan diganggu oleh syaitan. Fahuwa lahu qarin, akan menjadi teman dekatnya. Nah, jadi banyak orang-orang yang kesurupan itu gara-gara tidak zikir, dan afdhalu dzikir Al-Quran. Jadi ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama yang paling baik adalah sholat, ya, berwudu, sholat, dan baca Al-Quran ketika sholat. Jadi waktu berdiri itu habis baca Al-Fatihah, baca surat Al-Baqarah, baca surat Ali Imran, baca surat sekuatnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau sholat tahajud baca sekitar 7 juz. Ya, sampai Ibnu Abbas itu kecapean ngikutin bacaan Rasulullah SAW ketika sholat tahajud. Utsman bin Affan itu sholat witir di depan Ka'bah 30 juz. Beberapa ulama guru kita di Mesir itu mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 3 malam saja. Ya. Di malam terakhir bulan Ramadan, setiap salat tarawih selesai 10 juz. Ya, sekali-kali dicoba di Masjid An-Ni'mah. Ya. 10 juz dikurangi kosongnya, jadi 1 juz aja. Ya. 10 juz itu sehingga 3 hari khatam Al-Quran dalam sholat. Ini paling afdol. Yang kedua, kalau kita capek berdiri atau enggak hafal, maka yang kedua adalah membaca Al-Quran ya sambil duduk, ya sambil tidak sholat, maksudnya boleh membaca lewat mushaf maupun hafalan. Ya. Yang ketiga, setelah Al-Quran baru zikir. Zikir itu memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Jadi berzikir itu memuji Allah. Ya, tahlil la ilaha illallah, tahmid, tasbih, takbir, itu semua adalah memuji Allah. Yang keempat baru doa. Jadi doa ini kedudukannya nomor 4. Ya, setelah sholat, setelah baca Al-Quran, setelah zikir baru berdoa. Jadi zikir itu lebih afdal daripada doa. Karena zikir itu memuji, kalau berdoa meminta. Memuji jauh lebih baik daripada meminta. Kalau kita memuji orang, tidak usah kita minta, dia memberi.
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering memuji Allah Subhanahu wa taala dan enggak sempat berdoa, Allah akan memberikan sesuatu yang lebih banyak daripada orang yang berdoa. Maka ketika wukuf di Arafah itu disunahkan membaca zikir atau doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir. Diulang-ulang terus maka akan diberikan sesuatu lebih banyak daripada yang berdoa. Bukan berarti berdoa enggak boleh, doa juga wajib, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berkata Tuhan kalian, berdoa. Karena dengan berdoa itu akan kami kabulkan doa kalian. Barang siapa yang takabur tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Ini maksudnya adalah dia berzikir, enggak ada waktu untuk berdoa, ya, maka ini lebih afdal daripada berdoa tanpa zikir. Bahkan sebelum berdoa sebaiknya berzikir dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, itu zikir. Ar-Rahmanir Rahim, itu berzikir. Maliki yaumiddin, itu berzikir. Jadi memuji Allah dengan 3 ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu menyatakan diri tauhid, kayak tahlil la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in masuk zikir. Barulah berdoa ihdinas siratal mustaqim. Doanya pun bukan minta dunia tapi minta akhirat, yaitu petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami petunjuk. Sama dengan doa Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Maka para ulama menyebutkan doa yang paling afdal adalah doa minta hidayah. Hidayah di dunia dan hidayah di akhirat. Jadi intinya pertama yang paling baik itu adalah sholat. Kalau enggak ya baca Al-Quran. Kalau enggak ya berzikir. Kalau enggak ya baru berdoa. Berdoa pun minta hidayah, ya, minta ampunan dan minta rahmat. Duduk di antara 2 sujud kita berdoa rabbighfirli warhamni wahdini, baru wa'afini warzuqni. Minta akhirat 3, minta dunia cuma 2. Jadi akhirat dahulu. Hadirin rahimakumullah, itu perbandingan antara sholat, zikir, doa, sholat, baca Al-Quran, zikir dan doa. Kemudian pada pada pembahasan berikutnya adalah duduk di masjid bagi yang berwudu. Tentunya berwudu di masjid, berwudu di dalam masjid, maksudnya berwudu kemudian masuk masjid jauh lebih afdal daripada yang tidak berwudu. Tetapi yang duduk di masjid dalam keadaan berwudu melakukan sholat lebih afdal. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Duduk di masjid, dia sholat, dia berzikir, dia ngikuti pengajian, itu lebih afdal daripada duduk di masjid cuma senderan, cuma nganggur, cuma main HP. Ya, main HP boleh, tetapi kalau sudah sholat, kalau sudah zikir, kalau sudah baca Al-Quran, ya, untuk hal-hal yang penting dibolehkan tentunya. Ya. Jadi itu lebih afdal. Adapun jika hanya duduk saja itu dibolehkan. Lihatlah hadis yang pernah saya sampaikan, ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu. Malaikat itu akan selalu mendoakan seseorang di antara kalian selama duduk di tempat sholatnya di masjid. Maksudnya habis sholat dia enggak pindah-pindah. Itu akan didoakan malaikat selama malam yuhdis, selama dia belum batal. Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu. Ya Allah ampunilah dia, berikan rahmat terus sampai kita keluar dari masjid. Jadi kita duduk di masjid ini Pak, baca lemari sampai Isya. Ini juga kalau tamu-tamu dari luar mampir ke sini karena dari jalannya macet mampir, diusahakan duduk di Masjid An-Ni'mah ini baca lemari sampai Isya. Itu malaikat terus mendoakan walaupun dia cuma duduk saja. Walaupun dia cuman ya ngobrol saja, walaupun dia ya cuma main HP, tapi tetap didoakan malaikat. Apalagi kalau dia baca Al-Quran, apalagi kalau dia berzikir, apalagi kalau dia mendengar
kajian. Ya. Maka apalagi kalau dia menunggu sholat isya, dianggap dia telah sholat antara maghrib dan isya. Jadi bapak-bapak ini walaupun sedang duduk, pada hakikatnya sedang sholat sunnah, ya, karena dianggap duduk untuk menunggu sholat dianggap sholat. Ya. Beliau mengatakan di sini waqala ahadukum fi sholatin makanatis sholatu tahbisuhu. Kalian itu dalam keadaan sholat selama dia menunggu sholat. Jadi menunggu sholat itu termasuk ribat itu menunggu di perbatasan. Nah, jadi itu hadis yang membolehkan dan menyunahkan seseorang untuk duduk dan berwudu. Kemudian bagaimana yang berhadis besar? Kalau tadi duduk dalam keadaan berwudu itu bagus, tapi sebaiknya beraktivitas dalam bentuk ibadah. Yang kedua, duduk ketika berhadas kecil, ya ini boleh tapi tidak disunahkan berwudu. Ya apalagi kalau kita mendengar hadis Bilal radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW sholat subuh, dia panggil, wahai Bilal. Ya, beliau cerita tadi malam saya ke surga, ya mungkin Isra Mi'raj. Bisa juga karena mimpi beliau di surga itu melihat sandalnya Bilal. Ya, ditanya, wahai Bilal, apa yang kamu kerjakan selama ini? Kok sandal kamu ada di surga? Bilal mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak ada amalan yang saya perhatikan lebih daripada saya kalau batal berwudu dan setelah berwudu saya sholat 2 rakaat. Itulah yang kemudian menyebabkan sandalnya masuk surga. Mungkin jamaah mengatakan cuma sandal aja, Ustaz. Sandal itu penting loh, Pak. Kalau kita keluar masjid sandalnya diambil orang, pulangnya gimana? Nggak pakai sandal. Dan setiap orang keluar dari masjid pasti nyari sandalnya dulu. Walaupun sandal jepit pasti dicari. Makanya kalau sandalnya itu di surga, itu isyarat bahwa kita akan masuk surga. Kalau kita pindah rumah maksudnya dari luar ke Citragen, mesti yang pindah siapa dulu? Orangnya dulu atau barangnya? Barangnya dulu, pakaiannya, lemarinya, sandalnya, sepatunya taruh situ, baru dia ngikutin barang-barangnya. Jadi seakan-akan kalau sandalnya di surga itu seakan-akan dia mau boyongan pindah ke surga. Ya, ditaruh sandalnya dulu, baru kopiahnya, baru sajadahnya, baru apanya. Artinya Bilal itu dijamin masuk surga. Itu maksudnya. Tidak mungkin lah sandalnya di surga kemudian dia masuk neraka. Izin dulu sama malaikat, saya izin dulu ngambil sandal di surga. Kalau udah masuk surga enggak keluar lagi. Kalau masuk neraka bisa keluar. Ya. Karena orang-orang beriman, orang Islam yang bermaksiat dan belum bertaubat, ya, itu masuk neraka dulu. Sebentarnya itu ya lumayan lah ya. Kemudian setelah gosong-gosong, udah teriak-teriak, udah selesai dosanya, baru dipindahkan ke surga. Makanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak bertanya, kenapa sih harus pakai wa qina adzabannar? Bukankah cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Cukup? Tidak cukup. Karena bisa saja wa fil akhirati hasanah dia masuk surga, ya. Jadi di dunia baik beribadah kepada Allah dengan rezeki yang halal, wa fil akhirati hasanah, di akhirat dia masuk surga. Cuma masuk surga ada 2 cara. Masuk surga langsung, bahkan ada 3. Masuk surga langsung bi ghairi hisab, tanpa dihisab, tanpa diadab. Itu ada 70.000 orang saja. Dari Indonesia mungkin ada 2 atau 3. Ya. Sunnatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak dari ulama dulu pada zaman dahulu dan sedikit pada zaman sekarang. Ya saya tidak tahu berapa jumlahnya. 70.000 dibagi 2,5 miliar. Zaman sekarang, zaman dulu belum dihitung. Ya berapa gelintir itu. Itu masuk surga tanpa hisab yang imannya kuat. Tanpa hisab, tanpa adab, tanpa ditanya malaikat, masuk punya kartu khusus VIP. Yang kedua, masuk surga dihisab tapi tanpa masuk neraka. Kita dihisab dulu, ditanya malaikat macam
macam-macam. Seperti orang masuk mall ya, itu beli barang banyak pakai troli, itu satu-satu krik, nanti kalau enggak keluar nomornya itu cari dulu. Lama banget itu. Sama itu masuknya hartanya. Orang yang meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak, itu kayak masuk mall belanja banyak. Lama banget dihisapnya, Pak. Ini beli dari mana, untuk apa, ini lama banget. Yang meninggal dunia hartanya sudah diinfakkan, diwakafkan, itu bagaikan orang yang hanya beli permen di mall tanpa troli langsung masuk. Bahkan kalau naik pesawat itu ada barisan khusus tanpa troli, tanpa bagasi, jadi cepet. Makanya ya Abdurrahman bin Auf atau beberapa sahabat yang kaya itu katanya nanti masuk surganya agak terakhir. Karena apa? Bukannya nggak masuk, karena banyak ditanya tentang hartanya. Ini penting bagi sekalian, kalau nggak mau ditanya malaikat banyak-banyak, ya sebelum meninggal dunia diinfakkan, diwakafkan. Ya tidak apa-apa, dipegang sampai mati, cuman nanti ditanya oleh malaikat, ya agak lama saja. Ada rahimakumullah. Yang ketiga, yang keempat, masuk surga tapi melalui neraka dulu. Makanya kita wakina adzabannar. Para ulama mengatakan wakina adzabannar itu supaya kita masuk surga tanpa mampir neraka. Penting Pak, dibaca terus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wakina ada benar. Penting ini namanya doa sapu jagat. Kalau kita nggak hafal doa yang lain, hanya doa ini saja sudah cukup, misalnya masuk surga dan dihindarkan dari api neraka. Jangan meremehkan doa, ya, jangan meremehkan doa. Doa ini luar biasa. Itu Pak ya. Maka tadi kita katakan apa? Bahwa duduk di masjid, Bilal tadi masuk surga karena berwudu, sholat 2 rakaat, berwudu, sholat 2 rakaat. Artinya kalau di masjid sebaiknya dalam keadaan berwudu dan sholat 2 rakaat. Adapun hadas besar, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa sebaiknya atau dilarang orang untuk tinggal di masjid dalam keadaan hadas besar. Hadas besar itu meliputi junub, meliputi haid, meliputi nifas, ya, itu kan hadis besar ini yang harus mandi, Ya. Junub tidak boleh sholat, haid tidak boleh sholat, nifas nggak boleh sholat. Jadi yang dilarang sholat itu yang berhadas besar, tentunya hadas kecil juga. Cuma kalau untuk sholat harus mandi dulu. Nah, junub yang paling berat. Kenapa paling berat? Karena junub ini pertama dilakukan oleh dia sendiri, yang kedua junub ini bisa langsung diangkat dengan cara mandi junub di mana saja. Di antara kita ada yang junub bermimpi siang hari tidur di Masjid An-Ni'mah, tertidur ngantuk, terus tiba-tiba bangun sudah basah kan. Makanya harus segera mandi di kamar mandi Masjid An-Ni'mah ini. Ya, itu udah. Karena apa? Langsung bisa dibersihkan. Enggak boleh dia lama-lama. Mengundur-undur mandi itu enggak boleh, apalagi di masjid. Tadi yang kita katakan para sahabat tidur di masjid. Ya, orang tidur di masjid malam hari bisa saja bermimpi, kemudian hadas besar junub, maka langsung mandi. Termasuk yang itikaf. Ya. Adapun haid sama nifas, ini bukan kesengajaan, bukan faktor dari manusia, tapi faktor dari Allah Subhanahu wa taala. Memang perempuan itu datang haid, datang nifas tanpa dia kehendaki. Makanya untuk orang perempuan yang haid dan nifas ada kelonggaran dari sebagian ulama. Berbeda pendapat tentunya nggak kita bahas di sini, dibahas di fikih wanita. Ya, tapi di sini disinggung dikit, dibolehkan karena hadis-hadis yang melarang dianggap itu dhaif. Walaupun tetap ya mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, walaupun hadisnya dhaif, tapi makna bahwa haid itu bisa mengotori masjid. Kecuali kalau zaman sekarang bisa dibalut dengan pembalut, ya, kemudian mandi, kemudian ke masjidnya itu karena faktor darurat, kayak ikuti pengajian karena lama setahun nggak ikut pengajian karena COVID, kemudian tidak ada masjid, tidak ada tempat kecuali di masjid, ya itu boleh di masjid. Tapi sekarang kan teknologi canggih, bisa ikut pengajian lewat YouTube.
Jadi yang head itu mestinya ikut pengajian dari YouTube aja. Jadi khasolal maksudnya sudah tercapai dengan YouTube karena dia head. Kecuali kalau hal-hal yang diperlukan dia ke masjid. Ya artinya kita mengikuti pendapat majelis ulama supaya menghindari masjid. Tapi jika ada faktor-faktor tertentu dia harus ke masjid, maka insya Allah tidak apa-apa. Karena hadis-hadis yang melarang orang head itu ke masjid itu sebagian adalah dhaif. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ini ada yang menarik, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bacanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bertemu dengan Abu Hurairah fi ba'dhi turuki di jalan. Kemudian Abu Hurairah langsung sembunyi. Rasulullah tahu dia sembunyi, menghindar. Suatu ketika ketemu ditanya, wahai Abu Hurairah, ya, kenapa waktu itu kamu ketemu saya kayaknya menghindar, ada apa? Kamu nggak senang sama saya? Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, saya malu bertemu denganmu karena saya sedang junub. Jadi boleh orang yang junub itu jalan-jalan. Ya, artinya tidak wajib langsung mandi detik itu juga. Boleh jalan, beli makanan karena belum makan, ya, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah berkata, ya, wah subhanallah, sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Subhanallah, innal muslima la yanjus. Seorang muslim itu tidak najis. Yang najis siapa? Musyrik. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabu al masjidal haram. Orang musyrik itu najis, maka tidak boleh masuk Masjidil Haram. Tidak boleh orang musyrik masuk tanah haram, enggak boleh. Najis. Najis apanya? Najis akidahnya. Kalau menyembah berhala bukan najis badannya, bukan najis badannya. Badannya mungkin bersih dalam artian kata enggak najis, tapi mungkin hadas besar. Nah, ini orang musyrik itu kalau junub, kalau apa enggak mandi. Jadi sebenarnya dia itu parah itu. Ya. Sehingga bahkan mungkin kalau perempuannya haid tidak mandi, maka kadang-kadang ya itu ya enggak boleh masuk Masjidil Haram itu gara-gara itu najis dalam arti kata akidahnya musyrik, ya. Dua, najis dalam artian kata karena kalau junub enggak mandi, kalau haid juga enggak mandi, ada dua najis. Adapun muslim itu enggak najis, maksudnya akidahnya benar dan setiap haid dia mandi dan setiap junub dia mandi. Tapi makna di sini innal muslim la yanjus, maksudnya tidak najis menajisin anggota badan. Makanya tidak perlu malu kalau junub ketemu dengan Rasulullah SAW. Dari sini sebagian ulama mengatakan, oh enggak apa-apa, kan enggak ngotori masjid karena enggak najis. Tetapi walaupun begitu para hadirin rahimakumullah, kita dianjurkan untuk menghindari masjid jika dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas. Wallahu a'lam bishawab. Belum ada nih saya. Belum. Berapa menit lagi? Tinggal 1 menit. Oh, tinggal 1 menit. Baik, hadirin rahimakumullah. Ya. Dalam buku ini ada bab hukum yang ke-23. Jadi kita selama ini sudah membahas 23 hukum. Ya. Hukum yang berikutnya adalah nanti kita bahas wanita haid berdiam di dalam masjid. Sudah kita sampaikan ringkasannya, mungkin pada pertemuan mendatang itu bisa kita dalami kembali, ya. Kemudian nanti kita bahas yaitu tidur di masjid, ya. Tidur di masjid akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Salah satunya adalah ini saya sampaikan sambil menunggu setengah menit, itu hadis Sumamata bin Afal, ya. Ini di sini ada namanya hadis Sumamata bin Afal. Itu apa? Orang musyrik, ya, jenderal panglima perang ketangkap, ya, dalam perang bersama melawan orang Islam. Ditangkap waktu itu enggak ada penjara, diikat di tiang masjid. Itu orang musyrik boleh masuk Masjid Nabawi, diikat di situ 3 hari 3 malam. Berarti kan dia tidur di situ, duduk di situ, makan di situ, diikat di situ. Itu orang musyrik. Ini nanti akan kita bahas bagaimana hukum orang kafir masuk masjid, orang kafir tinggal di masjid.
boleh kalau mengikat orang kafir dalam masjid. Kalau ada pencuri semuanya, udah pencuri kita ambil, kita ikat dalam masjid An-Ni'mah di sini, enggak boleh pergi selama 3 hari 3 malam, boleh enggak? Kalau menurut hadis ini boleh, orang musyrik aja boleh pencuri umpamanya. Nanti kita bahas lebih mendalam, kita dengar adzan salat Isya terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
Ati Muhammadin wasilatan fadilah. Baik para hadirin dan hadirat, sambil menunggu iqamat, kita buka kesempatan untuk bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Silahkan Pak. 1, 2, 3. Sekalian aja biar jawabnya langsung. Silahkan ya Mbak Mik. Atau langsung aja Pak, nanti sambil nunggu Mik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa diniatkan dalam satu salat. Maksudnya kalau misalnya habis wudhu masuk masjid, kebetulan qobliyah subuh, apakah bisa digabung tahiyatul masjid, salat sunnah wudhu dengan qobliyah subuh atau tahiyatul masjid, atau itu dianggap sebagai tahiyatul masjid, gitu Ustaz. Andai kata salat sunnah wudhu dengan qobliyah subuh bisa digabung, artinya di sholat yang lain seperti sholat-sholat yang tidak ada qobliyahnya, seperti sholat maghrib, kalau kita harus masuk masjid, berarti apa boleh gabungnya 2, tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu. Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Sebenarnya hampir sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau tanya itu juga. Jadi tadi dari Ustaz sampaikan bahwa sebelum subuh sunahnya qobliyah sudah termasuk dengan tahiyatul masjid. Nah, seandainya kita mau dengan sunah wudu, apakah termasuk juga di 2 rakaat sebelum subuh itu, atau bisa dilakukan terpisah? Nah, jika terpisah apakah didahulukan atau setelah? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini agak di luar yang Ustadz sampaikan Pak, tapi ada kaitannya. Saya ingin dapat pencerahan tentang pengertian istiqomah. Istiqomah itu kan tegak dan lurus. Seseorang yang berusaha untuk menjalankan agama dan lurus kan gitu ya. Mungkin konsisten, konsekuen, baik terhadap ibadah dan segalanya. Sering wah orang itu sudah istiqomah misalnya kan. Nah yang dipertanyakan, seseorang yang sudah istiqomah bisa saja suatu saat menjadi tidak istiqomah kan. Itu mohon pencerahan itu. Terus apakah seseorang yang sudah mencapai sebutan istiqomah itu ada kaitannya dengan derajat keimanannya? Keimanannya yang derajatnya sudah katakan tinggi, kita tahu bahwa puncak daripada keimanan itu adalah ihsan, perpaduan dari iman dan Islam adalah ihsan. Nah itu apakah juga orang yang mencapai itu bisa dikatakan istiqomah? Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi silakan. Ya. Ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, baik ada 4 pertanyaan, saya ringkas dalam waktu 5 menit. Pertama sholat, Bapak aja yang dulu yang dekat. Pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa kalau sholat Jumat di gedung aula, gedung pertemuan atau gedung serbaguna, maka niatnya bukan sholat tahiyatul masjid, karena nggak ada yang namanya tahiyat aula. Nggak ada tahiyat gedung serbaguna. Bahkan musola pun kita nggak tahiyat musola. Maka yang kita niatkan adalah sholat tadi habis wudhu tadi, sholat habis wudhu.
Jadi enggak tahiyatul masjid atau sholat mutlak, Pak. Sholat mutlak itu sholat itlak, bisa dikatakan sholat intidar, sholat menunggu Jumat. Jadi daripada kita nganggur, udah kita sholat menunggu Jumat. Jadi boleh, Pak. Tapi niatnya bukan sholat tahiyatul masjid, sholatnya sholat menunggu atau sholat habis wudhu. Saya kira itu. Ya. Kemudian yang tadi tanyakan dua orang yang hampir sama, kita boleh menggabung antara dua sholat jika tidak bertentangan. Jika tidak bertentangan, contohnya tadi sholat maghrib sekaligus tahiyatul masjid, karena sholat maghrib itu berhubungan dengan waktu, sedang tahiyatul masjid berhubungan dengan tempat, nggak bertentangan. Kemudian juga sholat qobliyah subuh itu berhubungan dengan waktu, yaitu qobliyah subuh. Tidak bertentangan dengan sholat tahiyatul masjid karena dia berhubungan dengan tempat. Jadi tidak bertentangan, maka boleh digabung. Kemudian sholat ba'da wudhu. Jadi ba'da wudhu ini sebenarnya tidak bertentangan dengan sholat tahiyatul masjid dan tidak bertentangan dengan qobliyah. Jadi dia itu habis wudhu, kebetulan masuk masjid, kebetulan sebelum subuh, sudah tiga-tiganya. Tetapi tentunya kita harus tahu diri lah, maksudnya semuanya digabung jadi satu, kemudian minta pahala bertiga. Tapi Allah Maha tahu pahala kita seberapa gitu. Yang penting kita niatkan saja, saya ini habis wudhu, sekalian tahiyatul masjid, sekalian qobliyah subuh. Ya, itu aja. Ini walaupun dari sisi rinciannya para ulama berbeda pendapat. Contohnya begini, kalau yang sunnah digabung dengan yang wajib boleh. Tapi kalau yang wajib digabung yang sunnah nggak boleh, atau yang wajib sama yang wajib nggak boleh. Sholat maghrib, langsung sholat asar sekaligus sholat duhur nggak boleh, karena sepadan. Contoh yang lain antara wajib dan sunnah, yang sunnah ngikuti wajib. Contohnya apa? Tadi sholat tahiyatul masjid itu sunnah, ngikuti yang wajib itu sholat maghrib. Ya. Contoh lain, mandi sholat Jumat itu sunnah, mandi junub itu wajib. Lah dia itu junub pas malam Jumat, ya. Maka kemudian pagi harinya dia mandi junub, ya, karena dia junub untuk sholat mandi untuk sholat subuh dan sholat Jumat. Dia niatkan sekaligus, ini kan hari Jumat, saya niatkan mandi Jumat sekaligus boleh, karena mandi Jumat itu adalah sunnah. Sedang mandi junub itu wajib, maka boleh jadi satu. Ini panjang lebar pembahasannya dan perbedaan para ulama sangat banyak, itu ringkasannya. Ya, itu sudah 3 penanya sudah dijawab. Tinggal Bapak istiqomah. Ini ada pembahasan sendiri dalam buku 1 Jam Bersama Al-Quran, hakikat istiqomah. Istiqomah itu ada 3, Pak, ya. Jalan lurus, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan niatnya karena Allah, itu namanya istiqomah. 2, istiqomah itu terus menerus, tidak bolong-bolong, terus menerus. Setiap malam Ahad itu mengaji di Masjid An-Nikmah terus sampai akhir hayat, itu namanya istiqomah, terus menerus, langgeng, tidak bolong-bolong. Yang ketiga, istiqomah maknanya bekerja, beramal sampai menemui ajal, sampai mendapatkan cita-citanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu 3 makna istiqomah. Adapun yang Bapak sampaikan istiqomah itu kadang-kadang enggak istiqomah, ya ihsan itu pasti sudah puncak. Itu maknanya, Pak, manusia itu pasti punya dosa, pasti punya kesalahan, pasti punya rasa bosen, pasti rasa capek. Itu enggak masuk di situ. Yang penting istiqomah dalam arti yang besar. Makanya kita istiqomah itu kita sholat 5 waktu terus di masjid sampai akhir hayat istiqomah. Walaupun kadang-kadang malas sedikit, tapi kan istiqomah di masjid, Pak. Walaupun terlambat, tapi kan istiqomah di masjid. Jadi istiqomah itu maknanya mengerjakan perbuatan yang besar, yang wajib sampai akhir hayat. Adapun yang sunnah, adapun yang kadang-kadang mubah, barangkali ada orang yang mungkin ada malas, ada salah, ada enggak istiqomah, itu enggak dianggap, Pak. Kalau enggak begitu enggak ada istiqomah di dunia, karena manusia pasti punya salah. Jadi istiqomah itu apa? Yang lagi adalah langgeng terus menerus sampai meninggal dunia. Kita memegang agama Islam sampai akhir hayat namanya istiqomah.
Kita sholat di masjid setiap hari sampai akhir hayat namanya istiqomah. Ya, kita ikut pengajian terus menerus kalau nggak ada udzur itu namanya istiqomah. Itu namanya istiqomah, mengamalkan sesuatu yang besar walaupun dalam amalan-amalan yang kecil yang detail mungkin ya ada salahnya, itu tidak dianggap. Saya kira itu Pak, sudah waktunya iqomat. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan kajian ba'da maghrib ini bermanfaat bagi kita dan bisa meluruskan amalan-amalan kita sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.